Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang sebuah upaya ya. Bagaimana menyelamatkan ya, atau dalam tanda kutip ya, saya berikan judul ya, tema kita pagi ini adalah penyelamatan pembiayaan yang bermasalah ya. Setelah kemarin kita mengidentifikasi ya tentang beberapa hal yang menjadi masalah dalam lembaga pembiayaan syariah, maka hari ini coba kita analisa ya tentang penyelamatan pembiayaan yang bermasalah. Rekan sekalian, penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis ya, yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan sebetulnya. Meskipun pada akhirnya juga lembaga pembiayaan pun juga sebetulnya menggunakan istilah ini juga, yaitu penyelamatan ya terhadap upaya dan juga langkah-langkah yang dilakukan bank atau lembaga pembiayaan dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur, nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun, ya, mereka para debitur atau nasabah atau mereka yang ikut dalam transaksi akad lembaga pembiayaan syariah apapun bentuknya, ini mengalami kesulitan ya dalam pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya. Maka tentu ya penyelamatan ini agar debitur atau nasabah atau person ya yang melakukan kerjasama akad syariah dalam lembaga pembiayaan itu dapat memenuhi kembali kewajibannya. Jadi sebetulnya tujuan utama penyelamatan pembiayaan itu adalah ketika nasabah atau mungkin personal yang melakukan ya, kerjasama dengan lembaga pembiayaan itu dapat teratasi permasalahannya sehingga prospek usahanya ke depan juga semakin membaik dan kemudian kesulitan pun sudah bisa diatasi. Maka ini sebetulnya tujuan daripada penyelamatan dalam pembiayaan. Kemudian berikutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank atau lembaga pembiayaan ya, yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia ya, karena memang dalam hal ini dalam beberapa aspeknya lembaga pembiayaan syariah juga melihat ya ketentuan yang ada pada Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan. Jadi memang dalam beberapa permasalahan ya, restrukturisasi pembiayaan ini menjadi salah satu solusi ya di antara beberapa solusi yang ada. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia nomor 10/18 PBI 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah atau ya unit usaha syariah termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan syariah adalah restrukturisasi pembiayaan. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan atau bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Antara lain bisa melalui yang pertama, adanya penjadwalan kembali atau rescheduling ya, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Jadi memang ini di reschedule ulang ini ya. Misalkan kapan bayarnya, setiap kapan
tiap bulan sekali atau seminggu sekali. Lah ini ada scheduling ya, ada perubahan di sana. Kemudian yang kedua, adanya persyaratan kembali atau reconditioning ya, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Antara lain ya, adanya perubahan jadwal pembayaran atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga pembiayaan syariah atau bank. Jadi misalkan karena pandemi ini ya, tentu kan ketika sebuah usaha dijalankan ya banyak yang mereka mengalami kesulitan untuk misalkan kalau misalkan musyarakahnya atau mudorobahnya atau ijarahnya itu tingkatannya misalkan 40% ke nasabah, 60% kepada lembaga pembiayaannya. Dan ini mungkin ya karena suatu kondisi ini kemudian ada reconditioning ya. Jadi yang sebelumnya kewajiban mereka 60% dan diturunkan jadi 30% atau mungkin atasnya sedikit 40%. Tapi yang jelas ini dalam rangka membantu nasabah ya agar bisa kembali berjalan usahanya. Kemudian yang kedua, penataan kembali, restructuring, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada scheduling atau reconditioning. Tapi yang harus dipahami di sini yang pertama, restrukturisasi ini adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank atau lembaga pembiayaan dalam kegiatan pembiayaan, piutang atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Yang kedua, restrukturisasi juga harus difahami adalah upaya perbaikan yang dilakukan lembaga pembiayaan atau bank dalam kegiatan penyediaan dana. Ya, maka segala bentuk penyediaan dana atau mungkin kegiatan itu berupa akad-akad dalam lembaga pembiayaan syariah ya, apapun bentuknya, maka terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu tentu dalam hal ini yang menjadi rujukan adalah sesuai yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan standar akuntansi keuangan yang berlaku pada lembaga pembiayaan syariah. Jadi memang harus sesuai ya. Adapun upaya-upaya pencegahan adanya kerugian atau mungkin pemberian bantuan itu pun harus juga sesuai dengan ketetapan daripada Dewan Syariah Nasional. Kemudian restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ya, tentu ini berdasarkan juga dari fatwa Dewan Syariah Nasional ya. Yang pertama bisa jadi ya upaya itu berupa penurunan imbalan atau bagi hasil ya, yang tadi setelah kami sampaikan ya. Dalam akad misalkan musyarakah atau mudharabah, misalkan pihak lembaga pembiayaan syariahnya atau LPS-nya mungkin 60%, sedangkan bagi hasilnya kepada nasabah cuma 40%, yaitu mungkin akan dibalik atau mungkin dibikin ya 50-50 ya, 50% 50%, atau mungkin justru nasabah lebih besar ya. Dengan hal ini diharapkan memang ketika suatu usaha mengalami kemacetan ya atau mengalami penurunan dalam hal pendapatan, tentu akan menolong mereka ya. Yang kedua, pengurangan tunggakan imbalan bagi hasil dan tunggakan pokok pembiayaan. Ini juga menjadi solusi ya. Kemudian yang ketiga, perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Lah, ini yang biasanya terkadang ya satu akad misalkan selesai dalam kurun waktu 1 tahun misalkan atau tahunan ya. Bisa jadi karena suatu kondisi agar semuanya berjalan baik setelah restrukturisasi pembiayaan, maka ada perpanjangan jangka waktu pembiayaannya. Ini mungkin bisa sangat terjadi ya. Dan tentu ini berdasarkan kesepakatan di antara dua belah pihak yang tentu sama-sama tujuannya yang lembaga pembiayaan juga tidak rugi ya, nasabah pun juga tentu berjalan dengan hal itu, dengan usahanya, dengan kebijakannya gitu. Yang keempat adalah penambahan fasilitas pembiayaan. Ya, bisa jadi dengan penambahan fasilitas itu ya, kemudian menjadikan nasabah atau debitur itu untuk ya melakukan pelunasan pembiayaan atau mungkin memudahkan mereka untuk ya melakukan proses ya bagi hasil maupun mungkin
penyampaian ya keuangan secara rinci dalam setiap harinya, ini tentu akan memudahkan mereka ya. Terlebih sekarang ya, ketika semua sudah berbasis mobile ya, keuangan pun bisa dikontrol dari jarak jauh ya, semacam itu. Misalkan ya ada aplikasi Android atau mungkin yang lainnya ya, yang mungkin pihak lembaga pembiayaan syariah pun tanpa harus mendatangi perusahaan atau mungkin sebuah nasabah yang melakukan usaha kerjasama tadi, tanpa harus mereka ke sana, tapi sudah ada laporan yang masuk. Ini tentu memudahkan mereka. Dan yang kelima, bisa jadi ya dalam restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah itu adanya pengambilan aset debitur atau nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi tentu rekan-rekan sekalian, dalam pengambilan aset ini harus sudah disebutkan dalam akad awal ya, dalam prosesnya ya. Jadi misalkan apa yang dijadikan jaminan ya oleh nasabah kepada lembaga syariah itu mungkin bisa diambil alih ya, entah itu unit usahanya atau mungkin barang yang dijadikan jaminan ketika adanya proses ya, kerjasama di antara dua belah pihak. Tapi tentu ya, karena ini merupakan prinsip syariah, tentu harus dilakukan dengan cara yang baik ya. Karena terkadang kalau kita melihat dalam lembaga pembiayaan yang konvensional itu mereka ya terkadang mohon maaf dengan cara-cara yang tidak baik ya. Ketika mungkin kreditnya macet langsung suruh preman ya kan untuk menyita mobilnya, menyita motornya, bahkan bukan di rumahnya, di tengah jalan pun terkadang ya ada kasus itu ya, yang mana motor ya, yang cicilannya menunggak sampai beberapa bulan langsung ditabrak di tempat, kemudian diambil motornya atau juga bahkan mobilnya, dan juga yang lainnya, bahkan rumah pun juga sama kasusnya. Dan bahkan terkadang terlihat sangat dolim ya pihak bank itu ketika sudah melakukan pengambilan aset ini. Maka di sini tentu harus kita pahami prinsip syariah pun juga harus dilakukan dengan cara yang baik ya. Ini rekan-rekan sekalian. Kemudian ini yang gak kalah penting ya, ketika betul-betul ya setelah kita analisa, kita teliti bagaimana di lapangan ya, kemudian kok kita dapati ya sebuah lembaga pembiayaan atau mungkin unit usaha yang bekerja sama dengan lembaga pembiayaan itu macet ya, maka harus ada penyelesaiannya. Maka sebetulnya penyelesaian pembiayaan macet itu adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah atau debitur dengan kategori macet. Jadi macetnya sudah, berkata melaku tidak, berjalan pun juga tidak ya kan, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Jadi terkadang memang ini konteksnya lain ya, ada macet ini betul-betul karena kondisi sehingga unit usahanya itu betul-betul berhenti begitu. Tapi juga ada ya beberapa kasus di lapangan itu unit usahanya berjalan baik, tapi ternyata nasabah tidak baik ya, tidak transparan dalam laporan keuangannya, bagi hasilnya. Bahkan ada yang memang menghindar dari lembaga pembiayaan itu untuk kemudian tidak menyetorkan kewajibannya ya. Bahkan sudah jatuh tempo pun juga mereka tidak melunasi atau bahkan mungkin tidak membayarkan kewajibannya, termasuk bagi hasil. Maka ya, secara garis besarnya usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur. Kalau dia bersikap kooperatif ya atau tidak, lah ini tentu akan berbeda sikapnya ya. Ketika mereka kooperatif ya, kita datangi ya kan, mereka ada sikap yang baik, kemudian tentu dimusyawarahkan dengan cara yang baik bagaimana penyelesaiannya ya kan. Tapi kalau tidak kooperatif ya, ini yang terkadang ya kita harus punya langkah jitu ya, karena terkadang lembaga pembiayaan itu mendatangi nasabah yang bermasalah, apalagi sampai macet itu, kita datang pun mereka tidak mau menerima kita gitu, atau bahkan mereka menghindar daripada kedatangan kita ya. Satu kasus mungkin beberapa waktu kami pernah mendampingi satu lembaga pembiayaan syariah
ketika ada salah seorang nasabah yang mereka bermasalah didatangi, itu yang punya rumah kabur terus gitu ya. Bahkan ketika ada anggota keluarganya pun berusaha menutupi agar tidak bisa berjumpa dengan pelaku daripada kerjasama dengan lembaga pembiayaan tadi. Maka kalau sudah tidak kooperatif begini, ya tentu memang harus, ya bisa jadi akan kita tempuh dengan jalur hukum gitu. Maka di sini ya, kalau seandainya nasabah masih kooperatif ya, maka sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama ya, tentu ini berdasarkan musyawarah ini ya, dibicarakan baik-baik ya, persuasif sifatnya ya, maka insya Allah akan menemukan titik terangnya ya. Tapi ya, apabila penyelesaian pinjaman tersebut pihak debitur tidak kooperatif lagi, maka bisa jadi akan diselesaikan dengan pemaksaan, yang tentu ya dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank atau lembaga pembiayaan syariah. Bisa penyitaan aset, bisa penyitaan mungkin jaminan yang kemarin dijadikan jaminan, atau bahkan mungkin nantinya ya ketika harus berhadapan dengan hukum, ya sudah dihadapkan dengan hukum gitu, karena memang tidak mungkin kita menghakimi dengan tangan sendiri, kan tidak mungkin ya. Kita di negara hukum, tentu kita selesaikan lewat jalur hijau ya, dan itu biasanya nanti ya akan ketemu kalau memang didapati nasabah itu bermasalah dan tidak ada etikat baik ya. Setelah kita adanya upaya untuk kooperatif ya, tapi nasabah justru lari, menghindar, kabur bahkan, maka di sini ya saya kira perlu ya kita memberikan pelajaran untuk mereka agar betul-betul ya mereka menepati apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam akad suatu transaksi dalam lembaga pembiayaan syariah. Dan inilah nas sekalian penyelesaian dalam pembiayaan syariah. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.